Bapa yang kami sembah di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kehidupan kami, dalam setiap proses perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu beserta kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan, serta juga hari yang baru untuk kami jalani, dan segala aktivitas yang akan kami kerjakan dan yang sudah kami kerjakan Tuhan, kiranya itu berbuah dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menerima firman-Mu yang akan menjadi perenungan bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, untuk kami semakin lebih mengerti dan memahami apa yang akan kami lakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami semakin berbuah di dalam iman kami kepadamu. Di dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya berharap kita dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan tentu saja renungan firman Tuhan yang akan menyapa kita untuk hari ini yang tertulis dari Efesus 4 ayat 2, demikian bunyinya. Martoruk niroha situtu, marlambok jalam marlambas niroha, masih haehean di bagasan roha naholong. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Pada renungan firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita dapat menjalin satu hubungan yang baik antara kita dengan sesama. Kalau dikatakan kita adalah makhluk sosial, di mana kita tidak dapat bergerak atau bekerja sendiri. Kita pasti akan membutuhkan pertolongan dari orang lain, dan kita pasti akan menolong orang lain. Namun dalam firman Tuhan pada hari ini, dalam hal saling membantu, prinsipnya adalah kita melakukan perbuatan kasih. Jadi kalau dalam Alkitab kita bisa tahu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kasih itu adalah sikap dan perbuatan yang dimana nilai-nilai kerohanian kita tampak dari diri kita, di mana ada kelemah lembutan, di mana ada sikap rendah hati, di mana di situ ada kesabaran dan saling membantu. Tuhan hadir di dunia ini untuk mengajarkan kepada kita tentang arti, nilai, dan perbuatan kasih. Pengorbanan yang Tuhan berikan adalah kasih yang begitu besar untuk kita. Ya, di mana kita tahu bahwa pengorbanan yang Tuhan berikan adalah nyawanya sendiri untuk kita. Tuhan tidak serta-merta membantu kita seperti yang kita lakukan, tapi Tuhan melampaui dari apa yang konsep kasih yang saling membantu ini, yaitu pengorbanan, di mana Tuhan menarik kita untuk keluar dari dosa, kembali kepada jalan terang Tuhan dan hidup di dalamnya. Secara khusus renungan firman Tuhan pada hari ini, kalau dikatakan hendaklah kamu senantiasa rendah hati, kamu selalu rendah hati. Apa yang dikatakan rendah hati dalam renungan firman Tuhan pada hari ini ada 2 poin, yaitu yang pertama, kita menyadari bahwa karunia yang Tuhan berikan dan kita tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sikap rendah hati ini bukanlah dalam artian kita merendahkan diri, tapi sikap rendah hati kita sadar betul bahwa kehidupan kita, apa yang kita nikmati, apa yang dapat kita lakukan dan kita kerjakan, pengalaman bahkan juga kesempatan-kesempatan itu hanya karunia dari Tuhan. Dan tidak ada sikap dari hati serta perbuatan kita untuk kita merasa kita lebih tinggi daripada orang lain. Ini yang dimaksud dengan senantiasa rendah hati. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari seharusnya kita selalu mengingat, begitu kita menjalani hari ini adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan ketika kita menjalani hari ini, kita harus berada pada posisi tidak akan menyombongkan atau merasa lebih tinggi daripada orang lain.
Dan yang kedua adalah sikap rendah hati ini yang dimaksud menerima diri sendiri dan menerima orang lain dengan kekurangan masing-masing. Di mana yang dimaksud di sini adalah kita harus menerima diri kita. Kita harus tahu kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita, yang menjadi talenta kita apa, dan kita juga harus mengakui apa yang menjadi kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, lalu kita terima semuanya. Mungkin dengan sikap menerima yang dimaksud di sini adalah bukan berarti segala sesuatunya tidak bisa dapat diperbaiki. Kita harus bisa berada di posisi ketika kita menerima kekurangan dan kelemahan, kita mau diubah. Begitu juga dengan orang lain. Oleh sebab itu, sikap rendah hati ini adalah menerima diri sendiri. Terlebih dahulu kita harus menerima diri sendiri, lalu kita terima orang lain dan kekurangannya. Dan sikap kedua dalam firman Tuhan pada hari ini dikatakan lemah lembut. Di mana ada dua hal poin juga, sikap lemah lembut adalah bersikap lembut dan tidak mudah marah saat menghadapi perbedaan pendapat atau perlakuan buruk. Kalau kita lihat dalam penjelasan ini, lemah lembut yang dimaksud bukan hanya berbicara tentang intonasi suara atau tutur kata. Ada orang juga yang tutur katanya begitu tajam, tapi intonasinya begitu lembut. Tidak, yang dimaksud adalah sikap yang lembut, sikap yang ramah, sikap yang terbuka, sikap yang merangkul ketika ada kesalahan atau sesuatu hal yang tidak ada beres, tetapi kita tidak mudah marah dalam menghadapi perbedaan pendapat. Di sini poinnya. Banyak orang ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat semakin meninggi suara dan semakin menunjukkan keegoisan kita, bahkan mudah marah. Namun firman Tuhan mau mengatakan sikap lemah lembut di sini adalah ada sikap hati yang lembut, ada sikap hati yang ramah, dan tidak mudah marah saat berhadapan dengan perbedaan pendapat atau perlakuan buruk. Yang kedua, poinnya adalah menjaga keharmonisan dalam persekutuan agar tidak menimbulkan perpecahan. Ini poinnya, di mana kita memiliki sikap lemah lembut, tujuannya adalah supaya harmonis dan tidak ada terjadi perpecahan. Apakah kita tidak boleh berbeda pendapat? Boleh, silakan saja. Semakin kita berbeda pendapat, semakin kita melihat dari banyak sudut pandang, cara pandang kita, mungkin ada yang kurang atau ada yang lemah. Atau mungkin kita bisa dapat saling berbagi. Namun di sini lemah lembut, kita harus berada pada posisi menjaga keharmonisan. Inilah tujuannya Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut. Keharmonisan dan persekutuan itu jangan terjadi perpecahan. Apakah di dalam keluarga, apakah di dalam kita sebagai jemaat, apakah kita sebagai pekerja di lingkungan kita bermasyarakat. Semuanya itu harus terjadi dengan secara harmonis. Dan yang ketiga adalah sabar. Sabar di sini ada 2 poin, yaitu bersedia menanggung kelemahan orang lain, bersedia untuk mengampuni luka kita dan luka orang lain, dan tidak menyimpan dendam. Sabar di sini bukan berarti kita menahan atau memendam apa yang seharusnya tidak kita keluarkan, emosi atau temperamental kita. Tetapi sabar yang di sini adalah kita memiliki kesediaan hati. Kita bersedia menanggung kelemahan orang lain. Dan poin yang kedua adalah menunjukkan kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan gesekan-gesekan yang terjadi dalam sebuah komunitas atau keluarga. Artinya di sini ada suatu sikap bahwa tidak pada saat itu kita meluapkan apa yang menjadi emosi kita atau perasaan kita. Tapi ada waktunya untuk kita bisa beradaptasi dengan situasi atau kondisi yang saat itu kita hadapi. Dan yang keempat dikatakan dalam firman Tuhan, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. 2 poin juga yang harus kita prinsipkan di sini adalah yang pertama,
kasih menjadi dasar dari tindakan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini poinnya. Kalau tidak berdasarkan dengan kasih, semuanya itu akan bergerak dengan kepura-puraan dan juga ketidaksengajaan, bahkan juga keterpaksaan. Tuhan tidak menginginkan kalau kita melakukan tindakan kerendahan hati karena terpaksa ataupun karena kepura-puraan. Segala sesuatunya harus kita dasarkan di dalam kasih, yaitu memang dari hati kita ingin berbuat baik dan ingin berbuah di dalam kebaikan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dan poin kedua, mengasihi bukan sekedar melalui kata-kata, tetapi perbuatan nyata untuk menolong sesama. Jadi kasih di sini adalah perbuatan. Kalau kita mengasihi seseorang bukan berdasarkan dari kata-kata saja, tetapi harus selaras dengan apa yang kita lakukan kepada mereka, apa yang kita lakukan juga kepada diri kita, dan apa yang kita lakukan kepada banyak orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan hari ini, kiranya kita berbuah di dalam apa yang Tuhan inginkan, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, sikap sabar, dan menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini, dan kiranya kita tetap berbahagia untuk menjalani setiap hari kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk renungan firman-Mu yang pada hari ini menyapa kami untuk mengingatkan kami menjadi sosok pribadi yang menunjukkan kasih di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, yaitu perbuatan yang lemah lembut, perbuatan yang sabar, perbuatan yang saling tolong menolong. Engkau Tuhan yang menolong kami dan menguatkan kami serta membimbing kami agar kami selalu berbuah di dalam firman-Mu. Engkau ya Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu dan akan merenungkannya di dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang memberkati setiap perjalanan kehidupan mereka, pergumulan mereka, apapun itu Tuhan, kiranya Engkau yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Iman mereka semakin bertambah dan semakin bertumbuh, berakar di dalam Engkau, dan kehidupan mereka semakin terberkati. Anak-anak yang Engkau titipkan, pekerjaan yang Engkau berikan, pergumulan-pergumulan yang masih kami hadapi, kiranya itu ya Tuhan dapat mendewasakan kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, sempurnakanlah kiranya Engkau yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.